Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membacakan berita terbaru yang dikutip dari media-media nasional yang sudah dipublis pada pagi ini. Kita mulai dari dikutip dari detiknews.com ya. Mobil plat dinas yang dipakai anak ugal-ugalan di Jakbar PNS Kemhan disanksi. Ini dipublis pada 22 Januari pukul 8.30 pagi ini. Aduh, berita menghabiskan ya. Kementerian Pertahanan Kemhan menyampaikan mobil berplat dinas ugal-ugalan hingga menabrak pejalan kaki di berujung adu banteng di Palmerah, Jakarta Barat digunakan anak seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Kini PNS Kemhan itu dikenai sanksi. PNS yang bersangkutan juga sudah diperiksa Biro Umum dan mendapatkan sanksi administrasi serta pencabutan hak peminjaman nomor dinas Kemhan, kata Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas saat dihubungi detik.com melalui pesan singkat Selasa 21 Januari 2025. Frega menuturkan mobil tersebut sudah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Mobil diamankan dengan menggunakan plat asli. Sekarang mobil tersebut sudah diamankan Polres Metro Jakarta Barat dengan kondisi menggunakan plat hitam atau aslinya. Sedangkan plat Kemhan sudah diamankan pihak Bakpam Biro Umum Kemhan, tuturnya. Mobil tersebut dikendarai anak PNS Kemhan berinisial MSK. Ternyata MSK menggunakan mobil tersebut tanpa seizin orang tuanya. Nauzubillah. Peristiwa kecelakaan, Kanit Gakum Satlantas Polres Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto mengatakan peristiwa terjadi pada Senin 21 Januari pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Mobil Kijang Innova dengan nomor registrasi 5504-00 yang dikemudikan pria berinisial MSK 24 tahun itu melaju dari arah utara menuju barat di Jalan Palmerah 2. Sesampainya di lokasi dia menabrak pejalan kaki berinisial TR 26 tahun. Sesampainya alih-alih mobil tersebut menuju Palmerah, Jakarta Barat. Di sana mobil menabrak pengendara motor berinisial TN. Kendaraan terus melaju hingga adu banteng dengan mobil dikemudikan pria S. Kendaraan Kijang Innova tetap melaju. Sesampainya di dekat apotik Rawabelong, oleng ke kanan masuk ke jalur arah berlawanan menabrak kendaraan minibus Daihatsu yang dikemudikan saudara S yang melaju dari arah barat ke timur dari arah berlawanan, ujarnya. Joko menambahkan 5 orang terluka imbas kecelakaan yang terjadi. Mereka pria MSK pengemudi mobil dinas, pejalan kaki berinisial TR, pengendara motor TN, pengendara serta penumpang mobil Daihatsu. Pria TR mengalami luka bagian perut robek, pengendara sepeda motor TN mengalami luka di bagian tumit kiri robek. Pengendara kendaraan Daihatsu mengalami luka bagian kaki kanan patah. Penumpang kendaraan Daihatsu mengalami luka di bagian tulang hidung patah, ujarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada aja ya. Kita lanjut dari Tempo. Berita dari Tempo yang terbaru. Ini dia. Ungkap istilah konsorsium dan humas dalam jaringan kasus judi online di Semarang. Terungkap istilah konsorsium dan humas dalam jaringan judi online besar di Semarang, Jawa Tengah. Apa artinya?
Jakarta, pembongkaran kasus jaringan judi online terbesar di Semarang, Jawa Tengah oleh Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Dengan tersangka Komisaris PT Arta Jaya Putra, Firman Hertanto alias Aseng mengungkap berbagai istilah yang sering dipakai para bandar dalam menjalankan praktek jahatnya. Temuan Bareskrim Polri, Firman diduga mencuci uang haram hasil judi online di Hotel Arus Semarang. Seorang sumber Tempo yang mengetahui proses penyidikan perkara menyebutkan polisi mencurigai Firman sebagai pemimpin atau kepala konsorsium. Wow. Biasanya selain menjadi konsorsium, biasa juga orang yang terpilih itu memiliki website judi online katanya. Istilah konsorsium, ada pula istilah humas, tanda kutip, yang ditemukan dalam perkara ini. Sumber tersebut mengatakan terdapat dua orang yakni Sinda dan Johan yang menjalankan tugas sebagai humas. Dua orang ini selalu bertemu di sebuah restoran Korea di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Modus operandinya setiap bulan masing-masing bandar menyetorkan 15 juta rupiah per website yang mereka miliki ke 4 rekening, yaitu diantaranya bernama Rico F dan Owei R. Menurut sumber, karena masing-masing bandar memiliki ratusan web, dua humas itu bisa mengumpulkan 40 hingga 45 miliar rupiah. Masya Allah. Lantas apa sebenarnya istilah konsorsium dan humas dalam jaringan judi online ini? Satu, konsorsium judi online. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, konsorsium merupakan himpunan beberapa pengusaha mengadakan usaha bersama atau mengumpul pedagang dan industriawan perkongsian untuk kepentingan bersama dalam bisnis judi online. Konsorsium merupakan istilah gampang untuk menyebutkan gabungan puluhan pemilik website gambling. Mereka biasanya dipimpin oleh orang yang berpengaruh atau dihormati para bandar judi online yang disebut sebagai kepala konsorsium. Waduh. Kepala konsorsium secara rutin menerima uang yang dipakai untuk melancarkan bisnis mereka. Biasanya selain menjadi konsorsium, mereka biasa juga orang yang terpilih itu memiliki website judi online, kata sumber Tempo. Adapun kepala konsorsium bertanggung jawab mengatur beragam urusan para pemilik website judi online yang jumlahnya sangat banyak. Menurut dia, biasanya kepala konsorsium tidak sendiri, tapi dibantu sejumlah orang untuk mengelola setoran yang diterima dari bandar judi online. Salah satunya mengatur penyediaan rekening penampung dari pemain judi online yang memakai identitas orang lain. Istilah konsorsium juga muncul dalam kasus Ferdy Sambo, pembunuhan berencana terhadap anak buahnya Nofriansah Joshua Huta Barat atau alias Brigadir J, membuat ex-Kadif Propam Polri itu sempat terseret ke dalam kasus lain. Ferdy juga diduga memiliki konsorsium 303 sebagai pelindung bandar judi. Humas online, nah ini bahasan ini. Selain konsorsium, Bareskrim Polri juga menemukan adanya orang yang menjalankan tugas sebagai humas dalam jaringan judi online di Semarang. Adapun humas adalah 2-3 orang yang ditunjuk konsorsium menjadi penghubung dengan pihak luar. Tujuannya agar anggota mereka bisa menjalankan bisnis dengan aman. Seorang yang mengetahui bagaimana sindikat judi online mengatakan konsorsium dan humas memiliki kontribusi membuat bisnis kotor tersebut tak kunjung habis. Humas adalah orang yang mendapatkan tugas dari kepala konsorsium untuk mendistribusikan uang pengamanan pada oknum-oknum lembaga penegak hukum. Nauzubillah min dzalik.
Kita buka dari Antara News. Apa yang terbaru dari Antara? Star. Gibran, kebakaran Kemayoran pengingat mitigasi kawasan padat penduduk. Jakarta, Antara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menilai kebakaran besar yang terjadi di kawasan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat Selasa 21 dan dini hari menjadi pengingat pentingnya mitigasi bencana di kawasan padat penduduk. Kebakaran ini menjadi pengingat akan pentingnya mitigasi bencana terutama di kawasan padat penduduk, tulis Gibran seperti disampaikan dalam keterangan video melalui akun resmi Instagram menurut @GibranRakabuming yang diunggah Rabu. Gibran yang meninjau posko pengungsian korban kebakaran Kemayoran yang berada di lapangan Polres Metro Jakarta Pusat pada Selasa 21 Januari sempat berdialog dengan warga yang terdampak kebakaran. Gibran mengatakan insiden kebakaran itu telah menghanguskan 543 rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi di tengah ancaman cuaca buruk musim hujan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kata Gibran, telah memberikan arahan agar pemerintah dapat hadir pada kesempatan pertama untuk memberikan pertolongan pada warga yang membutuhkan. Wapres menekankan bahwa pemerintah terus memantau kondisi warga terdampak dan memastikan kebutuhan dasar para korban termasuk tempat pengungsian yang layak. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga saya harap dapat berkoordinasi aktif dan memastikan penanganan bencana, sanitasi yang memadai, pasokan logistik, serta kelayakan fasilitas untuk menjadi prioritas, tulis Gibran. Selain mengunjungi posko pengungsian Polres Metro Jakarta Pusat juga meninjau lokasi kebakaran di pemukiman padat penduduk yang berada di Kemayoran Gempol nomor 37 RT 7 RW 8 Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Kegiatan Gibran dilanjutkan dengan mengunjungi posko pengungsian lainnya yang berada di seberang lokasi kebakaran, yakni Musola Al Muawanah Kebayoran. Adapun sebanyak 1.700 orang, lebih dari 607 kepala keluarga menjadi korban kebakaran yang terjadi di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para korban tetap sabar, tabah, dan semua cepat kembali seperti biasa. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.